Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Marilah kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian persiapkan pulpen kalian ya. Kalian buka halaman 175. Kita akan belajar pecahan sederhana. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Pecahan ditulis dalam bentuk A per B. Diingat ya, A per B, garis ini bacanya per. A itu disebut pembilang, yang atas namanya pembilang. B yang bawah disebut penyebut. A dan B itu merupakan bilangan cacah, tetapi B tidak boleh sama dengan 0. Sudah paham ya? Saya ulangi, tadi pecahan ditulis dalam bentuk A per B. A namanya pembilang yang atas, B penyebut. Kita lanjutkan ke penerapan contoh soal. Perhatikan soal yang tertera di layar. Kalian bisa simak di halaman 775. Ada sebuah pepaya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Berarti bagian 1 pepaya itu nilainya 1/2. Kenapa penyebutnya 2? Karena dibagi menjadi 2 bagian. 1/2 itu bisa dibaca setengah. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar yang kedua. Ada 1 buah pepaya dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Setiap pepaya itu memiliki nilai 1/3. 3 di sini didapat dari ini tadi, pepayanya dibagi menjadi 3 bagian, berarti 1/3 atau dibaca 1/3. Kemudian contoh yang ketiga, 1 buah pepaya dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap pepaya nilainya 1/4 atau dibaca 1/4. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjut contoh pecahan dalam gambar. Diingat ya, jadi untuk pecahan kita membagi benda atau gambarnya itu bagiannya harus sama besar. Contohnya seperti pecahan 1/2. Pecahan dengan nilai 1/2, 1 itu menunjukkan gambar yang diarsir. Gambarnya ada 1/2. 2 di sini menyebutkan bagiannya. 1 dari 2 bagian berarti 1/2. Ini yang diarsir 1, ada 2 bagian, 1/2. Begitu juga gambar yang ketiga yang diarsir 1 dari 2 bagian berarti 1/2. Berikutnya pecahan 1/3. Berarti gambar yang diarsir ada 1. Gambar keseluruhannya itu potongannya terdiri dari 3 bagian. 1/3, 1, 2, 3. Gambar yang kedua sama, yang diarsir ada 1. Sedangkan potongannya ada 3 bagian, berarti 1/3. Gambar yang ketiga, yang diarsir 1. Potongannya ada 3, berarti 1/3. Kemudian pecahan 1/4. Perhatikan gambar yang pertama, yang diarsir ada 1, bagiannya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka ditulis 1/4. Selanjutnya
Yang diarsir 1, bagiannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka ditulis 1/4. Dan yang terakhir, yang diarsir 1, bagiannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ditulis 1/4. Diingat ya, jadi yang diarsir itu nulisnya di tempat pembilang, nulisnya di atas. Jumlah keseluruhan bagian itu menulisnya di bawahnya atau di tempat penyebut. Supaya kalian lebih jelas, kalian buka Bu Pena halaman 176. Kita akan berlatih mengerjakan soal nomor 1. Kalian perhatikan 1A. 1 potong biskuit dinyatakan dengan pecahan 1 potongan ini. Berarti 1 potongannya berarti 1/2. Kenapa pernya 2, Us? Karena bagian yang dipotong ada 2. Berarti 1/2. Contoh yang B. 1 potong kue dapat dinyatakan dengan pecahan. Dilihat 1 potongan kue, karena ini dibagi menjadi 3 bagian, berarti 1/3. Sudah jelas anak-anak? Untuk soal nomor 2, kalian coba kerjakan sendiri di Bu Pena kalian ya. A, B, dan C kalian coba kerjakan di Bu Pena. Kita lanjutkan. Alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Setelah membuat bentuk objek atau membuat bentuk gambar, langkah selanjutnya adalah mewarnai. Jadi ketika kalian sudah menggambar suatu benda, misalnya menggambar hewan kucing, setelah itu langkah selanjutnya kalian pasti akan memberi warna. Nah, alat untuk mewarnai itu bermacam-macam. Ada pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Teknik pewarnaan itu dibagi menjadi 2, teknik basah dan teknik kering. Apa itu teknik basah? Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai campuran untuk pewarna. Jadi misalnya kalian menggambar di dalam sebuah kanvas, berarti kalian mewarnainya harus menggunakan teknik basah. Tetapi jika kalian menggambar dengan menggunakan buku gambar, berarti kalian mewarnainya dengan teknik kering, dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik tersebut menggunakan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Jadi Usrita beri contoh, tadi kalian menggambar di buku gambar, menggambar kucing. Setelah itu kalian mau mewarnai, kalian bisa gunakan kertas lipat warna-warni, bisa kalian gunting kecil-kecil. Setelah itu gambarnya kalian beri lem dan potongan kertas tadi kalian tempel di gambar itu sampai seluruh objek gambar tertutupi. Itu namanya teknik potong. Kita lanjut ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni ada 3. Yang pertama, bahan alam. Bahan yang terbuat dari alam. Contohnya daun, biji-bijian, kayu, bambu. Yang kedua, bahan buatan, bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya plastik, logam, besi. Dan yang ketiga, barang bekas. Apa itu barang bekas? Barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Contohnya kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik. Kaleng bisa kita gunakan untuk membuat celengan, kain perca bisa kita jahit, bisa kita gunakan untuk membuat baju Barbie-Barbian. Kemudian ada kardus, bisa kita gunakan untuk membuat prakarya mobil-mobilan. Botol plastik bisa kita gunakan untuk menanam bunga. Seperti itu ya, jadi barang bekasnya yang bermanfaat.
Kita lanjutkan. Menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Kita mengulang kembali pertemuan beberapa hari yang lalu. Kita sudah jelaskan bentuk peta pikiran. Tetapi di sini peta pikirannya dipelajari dari hasil teks wawancara. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran berisi informasi penting yang ditulis dalam diagram. Jadi seperti kalian membuat ringkasan, tetapi peta pikiran itu dibuat diagram. Jadi kita buat kotak-kotak seperti ini. Nanti tugas kalian hari ini, kalian membaca halaman 173 tentang teks wawancara Jonas ingin memelihara kucing. Setelah kalian baca, nanti kalian tulis peta pikirannya dalam bentuk diagram seperti yang tertera di layar. Jadi diagramnya ini kalian tulis di buku tulis. Cara merawat kucing, kalian buat kotak-kotak seperti yang tertera di layar. Sudah jelas anak-anak? Sampai di sini ya pertemuan pagi hari ini. Jangan lupa yang pertama sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan lupa bantu ayah bunda di rumah. Dan yang ketiga, selalu semangat belajar dari rumah. Usrita akhiri pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.